Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Maya Ariadni Dan saya Mardalena. Kami dari mahasiswa Universitas Haloleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Tepatnya kami mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, di pertemuan kali ini kami berdua akan membahas bagaimana sejarah perkembangan instrumen rekam data penduduk. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa perekaman data penduduk itu melalui kartu tanda penduduk yang sekarang disebut sebagai eKTP atau KTPL. Sebagai eKTP atau KTPL adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya yang berfungsi secara komputerisasi. Nah, program KTPL ini diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program KTPL ini di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjukkannya 4 kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar. Sedangkan kabupaten atau kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam 2 tahap. Pelaksanaan tahap pertama itu dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten atau kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten atau kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan pada akhir tahun 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP elektronik, dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya. Secara sederhana, KTPL berasal dari kata elektronik KTP atau kartu tanda penduduk elektronik atau sering disingkat KTPL. Lebih rincinya, menurut situs resmi KTPL, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Program dari KTPL ini dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional atau nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan karena belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut dapat pula memberi peluang kepada penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya, dapat digunakan untuk menghindari pajak. Yang kedua, untuk memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota. Kemudian yang ketiga, untuk mengamankan korupsi atau kejahatan dan kriminalitas lainnya. Kemudian yang keempat yaitu untuk menyembunyikan identitas seperti teroris. Yang kelima, untuk memalsukan dan menggandakan KTP. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintah elektronik atau e-government serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL. Adapun fungsi dari KTPL ini, yang pertama itu sebagai identitas jati diri. Yang kedua, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. Yang ketiga, mencegah KTP ganda atau pemalsuan KTP. Dan yang keempat, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. KTPL juga ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa atau KTP nasional. Keunggulannya yaitu seperti identitas jati diri tunggal,
Yang kedua, tidak dapat dipalsukan. Yang ketiga, tidak dapat digandakan. Dan yang keempat, dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Adapun syarat kepengurusan KTP elektronik, yang pertama yaitu penduduk harus berusia minimal 17 tahun. Kemudian yang kedua, menunjukkan surat pengantar dari kepala desa atau kelurahan. Yang ketiga, mengisi formulir F1 bagi penduduk yang belum pernah mengisi atau belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan, dan ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan. Kemudian yang keempat adalah fotokopi kartu keluarga atau KK. Adapun prosedur dari pembuatan KTP elektronik itu, yang pertama, pemohon datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan. Yang kedua, pemohon menggunakan pemanggilan nomor antrian. Kemudian yang ketiga, pemohon menuju ke loket yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data. Yang kelima, petugas mengambil foto pemohon secara langsung. Yang keenam, pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan. Kemudian yang ketujuh, selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindahan retina mata. Kemudian yang kedelapan, petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan, dan sidik jari. Kemudian yang kesembilan, pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan. Ya, jadi KTPL ini sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan KTP elektronik ini diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan layanan publik. Oke, itulah tadi materi mengenai sejarah perkembangan instrumen rekam data penduduk. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.